Halo semuanya. Kira-kira kalau gak dikasih info di channel asli pada ngeh gak ya? Soalnya mulai hari ini aku mau bajak channel Neri yang dimulai dari cerita Selamat datang di dunia Despicable Me 1, di mana para penjahat berlomba jadi penjahat paling hebat di seluruh jagat raya. Salah satunya Om Botak yang namanya Gru ini ngaku-ngaku sebagai penjahat paling kejam di dunia. Lihat bocil nangis aja langsung set 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 tara. Dor, jir kaget. Ada lagi pas mau beli kopi malah beku, beku, beku. Pokoknya nggak ada deh yang bisa nandingin jahatnya Gru. Di waktu yang sama di planet Bekasi ada keluarga yang lagi wisata ke piramida Giza. Tapi si bocil yang sangat-sangat tengil ini malah naik ke atas. Awas deh jatuh, prepet. Tuing, jepret, jepret, jepret. Si ibu pede mau nangkep anaknya yang terbang, tapi genjret, melendoy. Piramida yang udah menciut ini jelas bikin geger dunia dan emang bener piramidanya udah dicuri terus ditukar sama replika balon. Lanjut ke rumahnya Gru di mana dia tiba-tiba di video call sama Dokter Novario. Dia ini partner kerjanya si Gru sebagai penjahat. Mau ngasih tahu kalau piramida udah dicuri. Terus, masalah. Gru dipaksa Dokter Novario buat ngelakuin kejahatan yang lebih besar supaya ratingnya sebagai penjahat nggak pudar. Ya emang jadi kepikiran sih dan alhasil dia ngumpulin para minion di markas. Bawahan-bawahannya Gru yang mirip banana nugget dan punya bahasa sendiri. Oi, namanya Ododo sama Dikap. Setelah semua minion kumpul, Gru naik ke panggung dan langsung berpidato. Segala kekesalannya diungkapin gara-gara udah tersaingi sama pencuri piramida. Padahal jauh sebelum itu dia udah nyuri patung Liberty. Miniatur sih, Gru punya rencana besar buat ngeharumi namanya sebagai penjahat paling disegani, yaitu dengan mencuri bulan. Sayangnya satu masalah mereka, kita miskin. Saatnya pay later. Pagi-pagi, Gru yang lagi OTW ke bank tiba-tiba ditelepon sama ibunya yang ngucapin selamat atas keberhasilannya nyuri piramida. Si Om Botak cuman iya aja biar pin bang biar mamahku bangga. Dan supaya dipuji beneran, Guru ngasih tahu lagi ngerencanain sesuatu yang amat besar. Oke semangat. Ciat. Duar. Sabar ibu. Dibilangnya tadi mau ke bank kan, tapinya dia malah masuk ke toilet yang ternyata seret pindai. Ngek. Ternyata ada bank rahasia loh. Tulisannya aja bank kejahatan. Guru masuk terus duduk nunggu dipanggil sama Sri Mulyono. Cuman belum lama di situ dia didatengin sama Vector. Orang aneh yang akunya sebagai penjahat juga. Guru risih dong dan nyoba ngehindar, tapi Vector, nih lihat selebrasi kejahatan aku. Pargoy, pargoy, pargoy. Beruntung Guru udah disuruh masuk dan langsung ngepresentasiin rencananya ke si bos endut. Diceritain juga dia mau nyuri dulu Sinar X yang bisa ngecilin objek dari Dinas Pertahanan Uganda. Sayangnya bos endut malah marah-marah soalnya rencana Guru belum matang tapi udah berani ngajuin pinjaman. Alhasil Om Botak disuruh ngedapetin Sinar X dulu baru dapat suntikan dana. Amarahnya bos endut sempet reda nih pas dia nyeritain penjahat yang udah nyuri piramida. Bukan lain dan tidak lain itu adalah Vector. Iya, orang aneh yang tadi ada di lobi, makanya begitu keluar Guru ngelampiasin kekesalannya dengan sering ngek. Sehari setelahnya di Uganda, para ilmuwan lagi uji coba alat Sinar X. Mereka ngeluarin gajah yang segede gajah, tapi seketika berubah jadi kecil banget setelah ditembak Sinar X. Kalau udah kebukti berhasil, ya tinggal nguing. Dicuri dong sama minion. Gawat bos, gawat. Hahaha, mamam mamam. Jelas Gru si dalang pencurian ini kelihatan senang banget minta ampun karena misinya sukses. Cuman tiba-tiba ada yang ngebolongin pesawat Gru terus nyolong Sinar X. Ternyata itulah Vector. Dia juga rencananya mau nyuri bulan biar makin disegani jadi penjahat top nomor 1 di jagat raya. Gak mau tersaingi lagi, Mas Botak nembakin roket ke pesawat Vector. Masih bisa dikonter dengan gampang, jadinya kepaksa Gru harus full power. Mau kemana? Belum sempet ngulti, Vector muncul dari atas pesawat ngeluarin Sinar X. Desing! Seketika pesawat Gru menciut, mengecil, dan alhasil gagal maning, gagal maning. Keesokan hari setelah misinya gagal, Gru yang di rumah disamper sama bocil-bocil penjual biskuit. Ya sebagai pria yang ramah dan baik hati, si Om Botak langsung ngusir mereka. Nggak ada waktulah Gru buat ngurusin yang gituan, soalnya dia mau ke rumah Vector sambil nyamar jadi anak. Yo man, meriksa keadaan pakai anjing, teropong bentuk anjing, tapi ketahuan sama sistem keamanan rumah Vector. Nyoba juga manjat pagar yang tapinya cetut, lewat gorong-gorong malah capluk. Berbagai cara dilakuin sama Gru supaya ngedapetin lagi Sinar X, tapi berakhir dengan jelegur. Di tengah kegagalannya ini, Gru ngeliat para bocil penjual biskuit datang ke rumah Vector. Awalnya
sebelumnya diusir, cuman pas bilang bawa biskuit, tiba-tiba pintu terbuka. Om Botak yang ngeliat mereka masuk dengan easy peasy seketika punya ide buat ngadopsi mereka. Ya alibi doang sih buat ngelancarin rencananya. Bener aja, sore-sore si Om Botak datang ke panti asuhan buat ngadopsi para bocil. Nggak lupa juga dia pura-pura jadi dokter supaya lebih ngeyakinin si penjaga panti. Bocil paling kecil yang namanya Agnes langsung meluk kaki Gru, sedangkan Margo bocil paling gede ngenalin dirinya sama adiknya si Edith. Jelas dong para bocil nantiin kehidupan baru mereka di rumah yang indah dan juga peliharaan yang lucu. Anjing goblok. Anjing apa itu om? Para bocil yang bandel ini bikin Om Botak harus ngebriefing mereka supaya jangan nakal selama di rumah. Soalnya Gru mau ke markas janjian sama Dokter Novario. Katanya sih punya alat canggih buat masuk ke rumah Vektor secara aman, tapi ternyata salah bukan ini, tapi ini. Anjir ini baru keren. Selagi om-om ini ngomongin yang jahat-jahat, para bocil lagi asik main dan gak sengaja Agnes mencet tombol lift yang arah ke markas. Bocil umuran segini emang suka kepo ya, pada masuk ke lift langsung deh dimarahin sama Gru. Bukannya diem, tapi mereka malah makin ngejadi-jadi. Edith nemu senjata dan gak sengaja nembak boneka Agnes sampai gosong hancur lebur. Marah dong Agnes gara-gara boneka satu-satunya hilang dan minta ganti rugi ke Om Botak. Mau gak mau, Gru nyuruh minion pergi nyari boneka baru buat Agnes. Intinya bebas lah ya bocil mah. Mereka yang ngeberantakin rumah tapinya malah beresin om, otak lu gue beresin. Jadinya pada disuruh cepat tidur aja. Cuman sebenarnya para bocil ngerasa kecewa sama Gru. Mereka yang udah diadopsi sama Om Botak harusnya dapat kasih sayang kan, tapinya para bocil ini nggak ngerasain itu dari dia. Bahkan Agnes minta dibacain dongeng sebelum tidur aja malah dicuekin. Untungnya dibalik semua itu masih ada kok yang sayang sama mereka, yaitu para minion yang ngasihin boneka sikat WC. Pagi-pagi Gru nyuruh para bocil ngejual biskuit ke rumah Vektor. Tapi Margo nolak soalnya mereka ada latihan balet. Kepaksa deh Om Botak nganterin mereka dulu dan di sana Agnes ngasih tekad pertunjukan balet. Minta Gru janji buat datang sebagai perwakilan orang tua. Nggak lama dari situ tiba waktunya Gru ngelancarin rencana dia. Para bocil pun masuk ke rumah Vektor sedangkan Om Botak mantau dari mobil sambil ngoperasiin robot-robot biskuit buat ngebobol berangkas tempat nyimpen Sinar X. Nggak akan ketahuan soalnya pada sibuk ngobrol. Om suka Pargo ya? Aku jagonya Derago tahu. Sekarang robot-robot biskuit berhasil ngebobol berangkas terus ngebolongin tembok supaya Gru dan Banana Nugget bisa masuk dengan elegan. Tapi pas mau keluar bawa Sinar X, tiba-tiba lubang tadi malah ditutup lagi sama robot-robot biskuit. Otomatis Gru sama minion panik dan harus keluar lewat pintu depan. Hampir-hampiran ketahuan sama Vektor, cuman beruntung mereka bisa sembunyi lewat lubang udara. Karena kondisinya gelap ya, jadinya Banana Nugget inisiatif krek esek nyala. Ini pisang atau lampu sih? Mereka sempat nemu pintu keluar, cuman malah kejeblos dan hampir ketahuan sama Vektor yang lagi duduk santuy di bawah. Tapi berkat bantuan hiu peliharaan si jeruk, mereka bisa cabut dari tempat ini. Misi ngedapetin alat Sinar X sudah beres dan di jalan pulang para bocil ngajakin Gru ke pasar malam tapi sore. Langsung kepikiran dong buat ngebuang para bocil di sana. Cuman karena perlu bimbingan orang tua, kepaksa deh dia ikut main bareng mereka. Lagian wahana ginian gak ada apa-apanya buat dia. Cekit. Nggak jauh dari sana, Agnes ngeliat boneka kuda bercola satu, maksa si Om Botak buat ngebeliin. Padahal cara buat ngedapetinnya harus menang di permainan tembak-tembakan. Para bocil kegirangan main dan di akhir-akhir tembakan Agnes kena target. Sayangnya mereka dilicikin sama yang punya tempat. Komplain lah Om Botak, tapi biar urusannya cepat, Gru bayar lagi dan dia yang bakal main tiba-tiba ngeluarin pistol dari sakunya. Kunci target. Tembak. Dan hasilnya ya kompe but dah kompe. Agnes senang banget dapat kuda bercula satu yang ngebikin para bocil bilang makasih ke Gru. Bahkan dibilangnya Gru keren bingit. Hal ini bikin Om Botak baper terus lanjut main deh sama para bocil sampai sore. Gru yang udah di rumah langsung hubungin bos endut. Niatnya sih mau laporan udah ngedapetin Sinar X biar pengajuan dana bisa cair. Dia juga ngejadiin minion kelinci percobaan sekaligus pamerin kehebatan Sinar X. Tapi obrolan perduitan ini keganggu gara-gara bocil datang sambil main tembak-tembakan. Ternyata bos endut gak mau ngasih pinjaman pay letter. Dari awal tuh dia sama sekali gak suka sama Gru dan gak peduli sama rencana besar si Om Botak. Gru bener-bener diremehin, malahan dibanding-bandingin sama Vektor. Omongan bos endut tadi seketika bikin Gru ngerasa hopeless. Keingetan dulu dia suka diremehin dan dicuekin sama ibunya. Intinya gak dipeduliin lah. Pengalaman buruk ini yang ngebikin Gru punya obsesi jadi penjahat paling ngetop supaya gak diremehin lagi sama orang-orang sekitar. Tapi dengan ditolaknya pengajuan pay letter barusan, rencana nyuri bulannya juga cuman mimpi doang.
doang. Kita miskin. Cuman setetes harapan muncul soalnya para bocil tiba-tiba motong pidato Gru. Mau bantuin urusan finansial dengan ngasih celengan babi. Isinya ya cuma recehan sih. Cuma sekeping 2 keping Bitcoin lah ya. Tapi ini ngasih motivasi para banana nugget patungan uang buat bikin roket yang akhirnya mereka bisa ngelanjutin rencana nyuri bulan. Di tempat lain, Vector datang ke ayahnya yang ternyata itu adalah si bos endut. Pantesan aja bos endut ngebanding-bandingin Gru sama Vector. Si bos langsung ngamuk gara-gara sinar X yang ada di rumah anaknya udah dicuri sama Gru. Diminta buat tenang aja kok soalnya Vector udah punya rencana cadangan buat ngeberesin masalahnya. Hari demi hari berlalu, kini si Om Botak udah mulai akrab sama anak-anak angkatnya. Dari mulai masakin mereka makanan, nyuci baju, malahan ibunya Gru sendiri udah jadi bestie para bocil. Ngebacain dongeng sebelum tidur juga udah jadi keseharian mereka, walau masih ada yang protes. Udah gak zaman buku sekarang, pakai gadget dong. Kelihatan masih ada jarak sih antara ayah anak angkat ini, soalnya pas Agnes minta cium sebelum tidur, dia malah dicuekin. Dokter Novario ngingetin Gru kalau 2 hari lagi adalah hari dimana rencana mereka harus berjalan. Ya abisnya roket dan peralatan lain udah ready. Tapi si Om Botak minta diundur gara-gara udah janji mau nonton para bocil pentas balet yang kebenaran banget bareng sama hari peluncuran roket. Betelah Dokter Novario ngedenger itu dan ngancem bakal ngelakuin apapun demi kelancaran misi. Ternyata maksudnya baru ketahuan nih pas pagi-pagi di mana Om Botak kedatangan penjaga panti asuhan yang mau ngejemput anak-anak. Katanya sih Gru yang minta ngebalikin para bocil, padahal itu tuh akal-akalan si dokter. Cara apapun bakal Dokter Novario lakuin supaya Gru fokus sama misinya besok. Jelas Gru kelihatan You break my heart. tapi ya awalnya ngadopsi mereka kan cuma jadi alat buat nyuri sinar X dari Vector. Manusia adalah alat. Ekspresi kecewa dari para bocil juga kelihatan banget dan kata-kata terakhir mereka cuma kukira hubungan kita istimewa. Semenjak kepergian para bocil, Gru jadinya galau gundah merana. Selama hidupnya dia, si Om Botak nggak pernah tuh sebahagia kemarin pas bareng para bocil. Tapi dia harus tetap profesional buat jadi penjahat nomor 1 di jagat raya. Ditambah dengan segala persiapan yang udah mateng, Gru lebih semangat untuk meluncur ke bulan. Ya tapi gak warna pink juga anjir. Salah satu banana nugget ngasihin dia tiket balet para bocil. Ditolak sama Om Botak yang mau sosokan. Aku berhati baja. Tapi si Minion diam-diam masukin tiket itu ke dalam saku Gru. Udah tinggal menghitung detik buat peluncuran. Cuma dari halaman ada Vector yang diam-diam mau ngikutin roket. Sempat kaget sih Gru lihat si jeruk tiba-tiba ada di depan kaca. Langsung aja disetrum biar jatuh. Tapi bagi Vector, tidak semudah itu Ferguso. Jurus sayap kebinekaan. Yuhu. Peluncuran roket pun berhasil tanpa kendala dan udah masuk ke luar angkasa. Langsung aja Gru keluar dari roket terus nambakin sinar X. Nguing. Jelegur. Wow. Gru senang banget bisa megang bulan yang udah jadi mini. Tapi pas lagi selebrasi, dia nggak sengaja ngeliat tiket pertunjukan balet, terus jadi keingetan sama para bocil deh. Masih ada waktu buat datang ke acara mereka, makanya Om Botak gaspol balik lagi ke bumi. Sementara itu ada kejadian di markas, di mana Minion yang udah jadi mini-minion tiba-tiba balik lagi ke ukuran Minion. Tadinya Dokter Novario mau ngasih tahu Gru, cuman komunikasi mereka terputus, sehingga si dokter bergegas nyusulin Om Botak. Kalau di tempat lain, tepatnya di tempat pentas, para bocil kelihatan gak semangat soalnya Gru sebagai tamu istimewa gak hadir. Taunya malah Vector yang datang mantengin mereka dari jauh. Yang barusan itu kejadian beberapa menit sebelumnya, soalnya waktu Om Botak udah rem cekit. Usahanya ngehadirin pentas balet sia-sia gara-gara tempat pertunjukan udah kosong melompong. Udah gak ada apa-apa di sana kecuali tulisan para bocil di kursi yang bikin Gru tiba-tiba lari keluar. Ternyata Vector nyulik para bocil buat ditukar sama bulan yang udah Gru curi. Dengan berat hati Om Botak ngasihin pencapaian besarnya ke Vector demi bisa ngebebasin para bocil. Tapi bukan ngelepasin sandranya, si jeruk malah nembakin misil ke arah Gru. Om Botak udah terlanjur emosi dong dan malahan duar. Nggak usah ngeliat aja dia bisa mukul hiu peliharaan si jeruk. Aura kemarahan Gru ini bikin Vector ketar-ketir terus kabur. Gak mau para bocil kenapa-kenapa, si Om Botak langsung ngejar. Pesawat Vector yang terus-terusan bermanuver bikin Om Botak kesusahan, malahan hampir aja jatuh. Cuman beruntung Dokter Novario datang tepat waktu nyelamatin Gru. Hai. Baru sekarang dijelasin objek yang ditambak sinar X itu ukurannya bisa kembali normal. Terus kalau objeknya makin besar, makin cepat juga ukurannya balik lagi. Bener aja bulan mini tadi makin gede secara perlahan, ngebikin pesawat Vector hilang kendali. Gru nembakin jangkar ke pesawat Vector buat ngebuka pintu dan nyuruh anak-anak loncat. Awalnya mereka nggak percaya sama Om Botak, tapi pas dia bilang, "Ai si Teru, ih wibu," baru deh mereka percaya. Sayangnya si jeruk malah kebentur bulan dan alhasil
Alhasil Margo jadi gelantungan di tali jangkar. Guru nyoba nolongin, cuman talinya putus yang jadinya... Para banana nugget gotong royong nyelamatin mereka berdua, sedangkan Vector malah asik bergelut sama Bulan sampai nggak sengaja mencet tombol mode luar angkasa. Alhasil si jeruk meluncur ke atas ditemani Bulan yang semakin pelan-pelan pas supir. Beberapa hari lewat, kini Gru jadi sosok ayah bagi para bocil, malahan bikin buku dongeng sebelum tidur buat mereka. Alur ceritanya berdasarkan kehidupan nyata dari Gru sendiri. Intinya sih dia yang nolep berubah jadi ceria semenjak kehadiran para bocil. Sebelum bobo juga si Om Botak nyium mereka semua biar so sweet. Kalau ke para minion yang kelihatan sirik, iya, muah. Kamu siapa? Sebenarnya Om Botak masih ngerasa bersalah soalnya gak nonton pertunjukan balet para bocil kemarin. Jadinya dia bikin panggung khusus para bocil sampai-sampai ikutan joget biar penonton terhibur yang jadinya joget-joget. Ajojing ala ajojing. Jadi penutup alur cerita film Despicable Me 1. Masih ada kok lanjutannya yang kedua dan ketiga. Ada juga prequelnya. Jadi mending diceritain gak ya? Biar ada alibi ngebajak channelnya Neri selama-lama-lamanya.